Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim ilahi anta maksudi waridaka malubi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukrata wa asilah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahilham. Oke teman-teman, kali ini kita mau buat konten yang judulnya sejak kapan manusia bisa mengingat Allah. Nah, ini kan kenapa kita buat konten ini, kan banyak nih orang-orang merasa bisa mengingat ya, merasa bisa mengingat Allah. Termasuk nih banyak ustadz nih merasa bisa berzikir, merasa bisa menceritakan makrifat Allah. Jadi kita simpelnya begitu saja, supaya bisa kita bertanya sama siapapun orangnya, sejak kapan manusia itu bisa mengingat Allah. Yang namanya mengingat itu ya adinul akal nih gunakan. Yang namanya kita mengingat, contoh nih, kita sebelum kita punya pacar adalah orang yang mengenalkan kita. Taruhlah namanya si Farida. Orang yang mengenalkan kita nih kasih tahu namanya, dikasihnya lah nomor teleponnya. Lalu kita telepon, halo assalamualaikum Farida, ini abang, boleh nggak abang kenalan, kan gitu. Itulah orang yang mengenalkan kita, masih sebatas memberikan nomor telepon sehingga kita bisa berdialog sama si Farida tadi, tapi belum ketemu. Yang namanya belum ketemu tentu belum bisa kita ingat si muka si Farida tadi, orang masih kasih nomor telepon. Nah ini mengingat nih kerja otak. Yang namanya mengingat itu kerja otak. Tentu kita bertanyalah kepada orang yang mengenalkan bagaimana ciri-cirinya, bagaimana orangnya, bagaimana ini segala macam kita tanyakan. Sampailah dalam komunikasi melalui via telepon, cocok si Farida rasa, maka ketemu. Dipertemukanlah kita sama si Farida tadi. Ketemu kita sama si Farida, ditemukan, nah inilah namanya Farida, ini orangnya. Nah setelah ketemu Farida, tahu kita kayak mana, wajah segala macamnya, pulang kita, tentu kita bisa, ketika si orang yang mengenalkan kita tadi tentang si Farida, tentu kita langsung sudah tercerna, tersimpan di muka si Farida tadi nih. Ingat kita langsung kita ingat. Bahkan ketika kita suka, menyukai, yang bisa teringat-ingat kita muka si Farida. Nah itulah namanya bisa mengingat, itulah kerja otak namanya. Jadi mengingat itu kerja otak. Setelah kita kenal, berjumpa, yang namanya kita mengingat, contohnya kita kembali ke mengingat Allah tadi. Yang namanya kita mengingat Allah karena kita sudah berjumpa, baru bisa kita ingat. Atau sudah ada yang mengenalkan kita kepada Allah, maka bisalah mengingatnya. Pertanyaannya, sejak kapan manusia ini bisa mengingat? Maka banyak ulama mengatakan, sertakan dirimu kepada Allah. Apabila kamu tidak bisa menyertakan diri kepada Allah, maka sertakan dirimu kepada orang yang sudah serta Allah, maka dia akan menyertakan kamu kepada Allah. Jadi semenjak kapan orang merasa bisa mengingat? Semenjak dikenalkan, dan yang mengenalkan kita memang sudah kita yakini dia berjumpa Allah. Yang namanya orang yang sudah berjumpa Allah, kita melihat Allah di dalam dirinya, di dalam hatinya. Ada Allah, ada gerak Allah, ada sifat Allah di dalam hatinya. Itu orang yang berjumpa Allah. Karena kalau kita nih nggak bisa apa-apa, kita nggak bisa mengingat kalau nggak ada yang mengingatkan. Macam mana manusia bisa mengingat Allah? Allah gaib. Kalau nggak ada yang membantunya, yang mengingatkannya. Bisa kita manusia ini mengingat Allah kalau nggak ada yang mengenalkan kita kepada Allah? Antara Allah gaib, kita manusia jasadnya, macam mana kita bisa melihat Allah? Inilah namanya harus ada adab. Nah, jadi pertanyaan kita, semenjak kapan manusia bisa mengingat Allah?
Sebab apa? Kita nih kadang merasa bisa mengingat, merasa bisa berzikir, jumpa aja belum. Sejak kapan kita bisa mengingat? Jumpa saja belum, kenal saja belum. Sama seperti halnya kita mau ketemu klien kerja kita, cuman dapat nomor telepon, teleponan kan belum ketemu. Macam mana mengingat klien kita? Ketemu saja belum. Setelah kita ketemu, pulang kita bisa kita mengingatnya tadi, kayak mana wajahnya, kayak mana hidungnya, kayak mana. Kalau nggak ketemu, jangankan membayang wajahnya, mengingat wajahnya, mengingat bulu hidungnya saja nggak bisa, karena belum ketemu. Ini adinul akal gitu. Maka banyak orang nggak meyakini, banyak orang nggak tahu yang mana Allah. Makanya banyak orang menyembah berhala-berhala, karena mereka juga mencari tahu sebenarnya yang mana Allah. Allah nggak mungkin ada wujudnya. Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak semisal, tidak seumpama. Kalau yang namanya ada wujudnya berarti bukan Allah. Wujud itu maksudnya ada. Allah tuh memang ada. Jadi kalau ada ya orang yang merasa bisa mengingat, orang yang sudah bercita sampai marifat Allah, tanyakan sama orang tersebut, jumpa di mana deh sama Allah, di simpang mana, Allah tuh ganteng, jelek atau macam mana, tanyakan. Kenapa harus ditanyakan? Supaya jelas bagi diri kita, supaya kita nggak mendapatkan pembodohan. Kita harus tanya jelas. Jangan kita merasa bisa mengingat, jangan merasa bisa mengingat, jangan merasa Islam, jangan merasa beriman. Kadang kita suka merasa nih, kadang merasa kita beriman, oh ini panggilan Tuhan. Ini ada yang merasa sudah Islam, syahadat saja nggak benar, nggak ada yang disaksikan. Kita nih memang disuruh harus masuk pada Islam yang sebenar-benarnya. Kalau mau masuk Islam tuh yang sebenar-benarnya, yang jelas. Jadi supaya tidak lagi terjadi pembodohan, maka tanya jelas-jelas sama orang yang mengajarkan kita tentang Allah. Orang yang mengajarkan kita mengenal Allah, tanya kapan, di mana jumpa sama Allah. Gitu. Supaya jelas bagi diri kita. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.